Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 DPIB yang sangat Pater cintai dan Pater sayangi. Pater mengucap selamat belajar di rumah dalam masa pandemi COVID-19. Semoga dengan keterbatasan ini kalian tetap akan selalu semangat dalam belajar. Oke, Pater akan menyampaikan materi tentang gambar rumah tangga sederhana untuk mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Untuk yang pertama adalah denah rencana. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah luas lahan yang tersedia, kemudian luas bangunan yang akan direncanakan, kebutuhan ruang, zona hubungan antar ruang, dan ruang gerak manusia. Ini harus kalian perhatikan semuanya karena ini sangat penting sekali. Contohnya adalah denah seperti di samping, di situ sudah komplit, ada ukurannya, ada nama-nama ruangannya, ada potongan A dan B yang nanti akan dijadikan sebagai gambar untuk membuat potongan dan tampak. Untuk berikutnya adalah gambar denah rencana pondasi. Untuk denah pondasi ini memuat ada beberapa hal. Yang pertama adalah pondasi apa yang akan kita gunakan, kemudian jenis pondasi, bahan atau material pondasi yang nanti akan kalian pilih, termasuk tampang potongan pondasi dilihat dari atas, karena denah rencana pondasi ini adalah denah yang dilihat dari atas ya. Oke, setelah denah pondasi kita harus memperjelas dengan detail pondasi ya. Untuk detail pondasi itu digambarkan potongan pondasi secara jelas. Kalau bentuknya trapesium ya akan terlihat bentuknya trapesium, yang akan dilengkapi dengan keterangan gambar, ukuran gambar yang lengkap dan jelas, serta detail dibuat dengan skala minimal 1:20. Harapannya apa? Agar nanti mudah diterjemahkan oleh tukang di lapangan ya. Selanjutnya adalah khusus untuk pondasi luar ya, yang berbatas tengah itu dibuat lurus dengan harapan tidak menyerobot tanah milik tetangga. Ini penting untuk gambar-gambar yang sekarang sering kita rencanakan untuk model tanah kapling di perumahan. Oke, untuk berikutnya adalah rencana pola lantai dan peletakan kusen ya. Untuk pola lantai ada beberapa yang dipergunakan. Yang pertama adalah gunakan bahan penutup lantai sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya ya. Bahan itu banyak di lapangan, ada keramik, ada marmer, ada granit dan lain sebagainya. Silakan kalian akan pilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian desain pola lantai menurut kaidah konstruksi dan estetika arsitektur ya. Jadi didesain sebaik mungkin ya. Kemudian untuk penempatan pola lantai dan kusen ini juga harus dibuat sedemikian rupa agar menjadi ruangan yang baik. Yang pertama, untuk kusen diletakkan sesuai dengan ruangan yang ada ya. Kemudian usahakan peletakan kusen itu secara efektif, harapannya agar tidak banyak memakan ruang ya. Membuka dan menutupnya pintu juga harus kita perhatikan dengan baik ya. Contoh di samping menggambarkan denah pola lantai yang di situ dari ubin warna dan ubin abu-abu. Nah, kalau kalian pengen yang lain bisa diganti dengan bahan yang lain. Kemudian untuk peletakan pola kusen itu dikasih tanda dengan P1, P2, PC1, PC2, J1, J2 ataupun P1, P2 untuk masing-masing jenis kusen yang ada. Oke, saya kira sudah jelas untuk yang pola lantai dan kusen. Untuk selanjutnya adalah denah rencana atap. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah desain rencana atap secara betul, baik menurut konstruksi ataupun estetika ya. Kemudian rencana atap ini menggambarkan tampak atap bangunan dilihat dari atas ya. Kemudian rencana atap dilengkapi oleh kuda-kuda dilihat dari atas, kemudian murplat, gording, nok, usuk atau kaso, kemudian reng, lisplang, jure, bahkan papan talang. Jadi dilihat dari atas secara jelas walaupun dengan skala yang kecil. Contoh di samping adalah gambar rencana atap dengan model atap limas. Itu dilihat dengan jelas, termasuk gambar tampang jure dan kuda-kuda utuh di atasnya tadi. Oke, ini untuk rencana atap. Berikutnya adalah
Denah rencana plafon dan instalasi listrik. Ini juga penting. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah rencanakan plafon sesuai dengan syarat konstruksi. Ya, jadi konstruksinya harus betul dulu, baru ke estetika ruang. Karena ingat bahwa plafon itu dibuat dan direncanakan untuk memperindah interior ruang. Oke, kemudian gunakan bahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Untuk bahan plafon sekarang sudah banyak di lapangan. Ada dari asbes, dari triplek, dari fiber dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk instalasi listrik dan peletakan titik lampu juga harus didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Peletakan saklar, peletakan stop kontak, peletakan titik lampu itu harus kita rancangkan dengan baik. Contohnya adalah di gambar di samping bisa kita lihat untuk rangka plafonnya terlihat, penutup ethernya terlihat sampai ke titik-titik lampunya. Kemudian dikasih kode untuk nama-nama kodenya. Ini ada stop kontak, ini ada saklar, ini ada saklar tunggal, ini ada PSP dan lain sebagainya. Oke, ini untuk plafon dan listrik. Untuk selanjutnya adalah sanitasi air atau real ring. Ya, ini ada beberapa yang direncanakan. Yang pertama, rencanakan sanitasi air dengan baik dan rapi. Ingat, tidak hanya cukup baik tapi harus rapi. Harapannya kalau ada kendala bisa diperbaiki dengan gampang. Ya. Kemudian jauhkan septic tank dari sumber air bersih. Minimal adalah jaraknya 10 meter. Harapannya agar tidak sumber air itu tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang tidak kita harapkan. Ya. Kemudian pisahkan sisa air, sabun dan lemak. Jangan dialirkan dalam septic tank. Ya. Yang terakhir, buat resapan atau rembesan untuk menampung sisa air sabun dan lemak. Ya. Oke. Contohnya seperti gambar di samping, bisa dibuat acuan untuk kalian dalam menggambarkannya. Untuk selanjutnya adalah gambar potongan. Gambar potongan meliputi dua minimal, potongan melintang dan membujur. Ya. Potongan ini adalah menjelaskan detail foto yang terpotong pada gambar tadi. Kemudian dilengkapi dengan ukuran dan keterangan yang jelas. Ya, potongan A dilihat di situ terpotong pada ruang kamar dan terlihat dua pintu, kamar mandi dan dapur. Kemudian dilengkapi dengan kuda-kuda utuh. Sedangkan potongan B-nya adalah tampak atap limas. Ya, dilihat setengah kuda-kuda, kemudian tampak dua buah kuda-kuda dilihat dari samping. Nah, kemudian memotong pada ruang tamu, kelihatan lorongnya, kemudian dua pintu kamar tidur dan terlihat keramik dinding yang terpotong pada kamar mandi. Oke, dan terakhir adalah gambar tampak bangunan. Ya, minimal ada dua tampak yang harus kita gambar, yaitu depan dan samping. Kemudian menggambarkan dua dimensi secara detail dan utuh. Jadi terlihat visualnya secara utuh. Jendela, pintu, genteng, taman dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilengkapi dengan aksesoris seperti pohon, taman, manusia, arsiran, bayangan dan harapannya apa? Biar gambar menjadi lebih hidup. Nah, tampak muka bisa dilihat seperti di contoh, tampak muka gambar rumah berbentuk limas, kemudian tampak samping juga akan menggambarkan kondisi bangunan dua dimensi secara utuh. Nah, begitu anak-anakku, panduan untuk menggambar rumah tinggal sudah Pak Dar sampaikan. Harapannya walaupun kalian belajar di rumah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ini akan didasarkan termasuk untuk menggambar rumah tinggal bertingkat lantai 2. Demikian yang bisa sampaikan kepada kalian. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun dalam kondisi dampak pandemi COVID-19. Tetap semangat. Semoga kalian sukses untuk hari-hari ke depan. Terima kasih. Selamat pagi.